kudanya itu manut nurut tuh ya. Yang pertama, yang kedua masalah delma itu dokar itulah. Kalau insya Allah dokar itunya kuat fisiknya, di samping terutama rodanya apa segi fisiknya dokar itu insya Allah ya selamat. Tanpa uas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bapak Romli, alamat Desa Cipang, RT 1 RW 2. Umur saya 48 tahun. Pekerjaan sebagai kusir delman atau kusir kandong. Sudah berapa lama sih Bapak menjadi kusir delman? Ya, terima kasih. Saya diberi waktu untuk bicara masalah delman ya. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala saya menjadi kusir delman sejak tahun 1990 sampai sekarang tahun sekarang 2004 ya. 24. Jadi sudah lama ya Pak? Ya, alhamdulillah sudah lama. Terus untuk jam kerjanya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Kalau seharian sih saya berangkat dari rumah itu 8:30 nyampe jam 1 lah katakan. Kalau nggak ada itu ya jam 1 lah. Oh, gitu. Terus apakah Bapak menawarkan layanan selain transportasi di pasar gitu, seperti untuk rekreasi atau sekedar jalan-jalan itu Bapak menawarkan nggak? Kalau untuk penambahan sih nggak ada, cuma kalau kadang-kadang ada yang pesan buat itu loh, iring-iringan Pengantin ya gitu. pengantin atau kitanan itu loh, buat iring-iringan begitu ya. Tambahannya gitu aja. Terus untuk dari segi pendapatan itu Bapak sehari bisa menghasilkan berapa Pak? Kalau untuk pendapatan sih itu kan namanya rezeki lah ya, nggak bisa dipastikan, cuma hasil sih pasti, cuma nggak bisa sama lah. Bisa hari ini contohlah taruhlah 100, besok bisa 50, besok lagi bisa 100 lebih gitulah, nggak sama Nggak pasti gitu. gitu Iya ya Pak. iya. Terus apa saja sih langkah-langkah keamanan yang Bapak lakukan untuk memastikan keselamatan penumpang gitu Pak? Kalau keselamatan sih yang nomor 1 itu yang penting kudanya nurut lah ya. Okay. Yang penting kudanya itu manut nurut tuh ya. Yang pertama, yang kedua masalah delma itu dokar itulah. Kalau insya Allah dokar itunya kuat fisiknya, di samping terutama rodanya apa segi fisiknya dokar itu insya Allah ya selamat. Tergantung itu kan namanya, walaupun ada musibah tapi kan nggak tahu lah ya. Yang penting kita sudah jaga-jaga. Yang pertama itu kudanya yang penting udah nurut ya, ya manut gitu loh. Selanjutnya itu apakah ada kendala yang Bapak hadapi dalam ketepatan waktu gitu? Contohnya kayak ibu ini harus minta cepet-cepet gitu, tapi kan kudanya itu kadang kan nggak mesti ya Pak, nggak mesti cepet, nggak cepet Ya gitu. kadang ada, tapi kan cepet-cepetnya kuda kan ada itunya lah, ada bedanya, nggak seperti mobil motor itu kan ya.
berapa menit ke sana. Itu kalau jangkauan saya ke desa saya, rumah saya kan Jipang, itu kalau mau dicepatkan paling 10 menit, kalau di pelan-pelan setengah jam gitu. Iya, gitu aja. Terus apa saja yang Bapak lakukan untuk memastikan kenyamanan penumpang? Dan pernahkah Bapak menerima keluhan dari penumpang? Ya, kalau keluhan sih ada, cuma kan nggak setiap orang lah ya keluhannya. Contohnya kalau saya ngetem kan kadang harus isi 4. Itu karena isinya baru 2 apa 1 kan penumpang itu keluhan, dalam arti maksudnya kurang cepet lajunya gitu, keluhannya gitu aja. Kalau langsung 4 ya udah langsung berangkat, nggak ada keluhan. Terus apa saja tantangan yang Bapak hadapi selama bekerja sebagai kusir? Ya terutama yang pertama ya karena di lapangan kan banyak kendaraan lah ya. Tantangannya saya itu kudanya yang penting kalau udah manut ya nggak ada berisiko. Cuma kadang kalau di jalan kan banyak sekali kendaraan. Contohnya saya udah siap, contohnya saya udah laju bener, ada yang nyenggol lah gitulah ya. Kudanya kan akhirnya takut apa bisa amit-amit bisa jatuh gitu loh. Kan tantangan itu yang harus. Tapi insya Allah sih selama saya menjadi kusir nggak pernah, alhamdulillah ya. Cuma zaman dulu lah ada, karena banyak teman loh, banyak kuda lah, ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Iya Bu, apa ini? Pesawat. Ternyata delman itu ini ya sebuah alat transportasi yang sudah hampir langka kalau di Banyumas ya. Bahkan tadi sempat diobrolin sama bapaknya di belakang kamera, kalau sebelum COVID itu delman itu lebih dari 30 unit. Tapi sekarang setelah COVID itu tinggal 2 atau 3 lah. Tinggal 2 atau 3 unit lah sekarang tuh. Ya mungkin saya tadi juga sempat bertanya kusirnya tentang jam operasionalnya di hari-hari tertentu ya. Misalnya kemarin saja itu pada hari raya di mana arus mudik itu banyak, itu sangat berpengaruh untuk di perjalanan ya, karena menyebabkan macet. Dari bapaknya pun juga bilang tetap beroperasi walaupun dan menyebabkan kemacetan juga ya, walaupun tetap beroperasi sehingga mempengaruhi arus mudik. Itu juga terletak di jalan raya antar kota dan pusat pasar ya. Ya kalau menurut saya sendiri ya, karena kebetulan itu juga pengalaman pertama saya naik delman gitu. Kalau dari saya sih delman itu sangat mengasihkan ya, karena kita bisa melihat sekeliling itu dengan leluasa, dan juga anginnya itu sangat sepoi-sepoi gitu. Karena ya gitulah, sangat mengasihkan intinya naik delman itu. Karena itu kebetulan pengalaman pertama saya. Tapi kalau menurut saya itu keamanan di delman itu masih kurang. Kayak kita itu nggak disediain kayak safety belt atau lainnya gitu. Juga kalau menurut saya itu kan karena di jalan gitu, itu banyak polusi. Dan terus juga penumpang di delman itu kan dibatasi karena delmannya itu kan kecil. Dan tadi juga kan ada insiden gitu ya. Si Jaki kan mau jungkel itu gara-gara kelebihan itu ya, muatan gitu ya. Ya itu menurut saya kekurangan yang jadi salah satu alasan buat orang-orang itu kayak milih-milih kalau mau naik delman. Setelah saya wawancara sama bapaknya, untuk melihat dari segi keamanannya itu, melihat dari kudanya. Kalau kudanya stres, tidak tenang, itu nggak mungkin jalan delmannya gitu. Tapi ini adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan saya tadi ingat, bahkan Mas Raffi bilang kalau dia tuh pertama kali. Bahkan saya tuh ini terakhir saya naik delman itu waktu SD mungkin ya. Wah, lama sekali. Mungkin SD, ya terakhir SD. Dan ini baru pertama kali saya
naik delman lagi Lagi, gitu. Seru juga sih karena emang ada kesan tersendiri. Iya, kesan tersendiri. Apalagi ada cerita lucu tadi yang Iya. saya Mas Salma ya, mau jungkal karena bebannya pengalaman. kelebihan gitu. Ya, begitu sih. Ya mungkin sekian dari kami kelompok ya? Kelompok 6. Oh, kelompok delman. Kelompok delman. Kelompok Sekian dari kami kelompok delman. Ya. Eh, Serah lu. sabar ya bro, sabar. Sakar. Kelompok 8. Oh ya, sekian dari kami kelompok 8 bertema delman tanpa sasi delman. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa uas. Jaya. Ada kendala di mana apa? Ada kendala di mana aku trigger. Potong. Astagfirullah. Di mana? Ya Allah ini bingung kayak kan ulang maning. Nama apa terus kamu jadi tunggu. dari setelah dari setelah saya wawancara